Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teknisi Otodidak. Baiklah teman-teman, video kali ini kita mau bahas, ini dapat kasus HP lagi dengan keadaan HP mati ya. Jadi kata konsumennya sebelum mati itu pernah terjadi bahwasannya HP ini kalau dicas penuh, itu nggak dipakai nggak lama kemudian tiba-tiba mati ya. Dan ketika dicas sebenarnya baterainya pun masih banyak. Ketika dihidupkan berulang kali seperti itu ya. Kalaupun baterainya masih ada isinya itu tiba-tiba mati ya. Oke, baiklah ini HP Realme. Pada umumnya memang kasus-kasus HP banyak sekali ya yang sudah usianya masuk di 2-3 tahun. Kerusakannya itu sering seperti itu. Baterai ada isinya penuh, tapi kadang buat mainan sebentar mati. Ada juga yang ketika sambil dipanjer charger, sambil dicas itu dipakai aman, tapi ketika kabel cas dicabut dia mati. Untuk kasus-kasus yang lagi viral seperti itu ya, itu kebanyakan memang kasusnya di Fuse ya teman-teman. Oke, baiklah di video ini kita mau bahas bagaimana sih trik untuk melakukan pengecekan ataupun analisa seperti itu. Di sini pertama-tama sebelum kita bongkar, kita akan coba cek menggunakan power supply terlebih dahulu. Oke, di sini power supply-nya kita pakai di mode pengecasan seperti ini, kemudian kita coba cek colokkan ke handphone dan kita akan menganalisa dari konsumsi arusnya. Di sini hanya terbaca 0,071. Ini hampir mirip sekali kasus di bagian pengecasan yang konsumsinya kecil ya. Jadi ini bisa juga memang disebabkan oleh baterai yang drop sehingga konsumsi arusnya kecil sekali ya. Dia tidak sampai memenuhi syarat untuk melakukan pengecasan sampai muncul logo. Karena hanya 0,071. Kecuali dia munculnya 0,400 atau 0,900 itu baru bisa melakukan upaya untuk melakukan pengisian daya. Ini kecil sekali arusnya. Kita akan coba ukur baterainya. Mungkinkah ini baterainya kosong atau ada kerusakan di jalur pengecasan karena konsumsinya hanya sekecil itu ya. Itu tidak memenuhi syarat untuk melakukan pengecasan. Baik, kita geser lagi ke sini. Kita langsung bongkar handphonenya. Oke, untuk bongkar-bongkar handphone seperti ini mudah ya teman-teman. Yang penting kita tahu urutannya. Jadi di sini yang pertama harus kita lepas itu rumah kartu SIM ya atau slot SIM seperti ini, kita lepas menggunakan SIM injector. Kita keluarkan kartunya. Oke, selanjutnya kita coba congkel dari samping. Seperti ini yang masih bisa dicongkel yang beserta bagian frame belakang ya. Nah, ini tipe-tipe model yang bisa langsung kita congkel seperti ini. Ada juga beberapa tipe yang kita harus buka backdoornya terlebih dahulu untuk membuka bautnya, baru kita bisa nyongkel seperti ini. Jadi setiap HP berbeda-beda ya untuk proses bongkarnya. Oke, saya tidak hafal ini handphone seri apa, Realme berapa. Yang jelas di sini kita akan fokus untuk ke proses pengerjaannya karena saya tidak pernah menghafalkan seri handphone, terlalu banyak seri HP untuk dihafalkan teman-teman. Dan di sini bisa dilihat dan didapati kondisi HP masih tersegel teman-teman. Ya, jika ini handphone bukan refurbish ya, bukan cloningan, kalau ini handphone masih benar-benar produk asli dan sampai detik ini masih tersegel seperti ini berarti awet HP-nya teman-teman. HP-nya awet, memang rata-rata di 2-3 tahun rata-rata kerusakannya seperti itu ya. Yang pertama diserang adalah baterai. Oke, jadi di sini coba kita akan amankan segelnya. Tujuannya ya biar tetap handphone ini dalam keadaan original ya. Originalitasnya kita akan jaga sebisa mungkin. Kita coba lepas, kalau sobek ya berarti belum beruntung. Perlahan-lahan kita tarik pakai pinset. Oke, alhamdulillah sudah terlepas segel Realme-nya ya. Aman. Sekarang kita buka bautnya. Oke, jadi seperti elektronik seperti handphone itu memang penggunaannya hampir 24 jam ya teman-teman, jika digunakan secara terus-menerus tanpa sempat mati atau kehabisan baterai. Jadi maka dari itu kenapa handphone di 2 sampai 3 tahun itu rusak? Kita yang harus dihitung adalah jam penggunaannya ya. Bukan hari dan bukan tahunnya. Kalau dihitung secara tahun ya 2-3 tahun itu sebentar banget ya teman-teman. Kalau dihitung hari pun sebentar, tapi kalau dihitung jam, dalam keadaan taruhlah sehari HP hanya mati beberapa saat, kemudian itu pun kadang langsung dicas penuh langsung dipakai. Taruhlah pengecasan ketika HP mati 2 jam, berarti hanya 2 jam handphone itu tidak nyala, berarti sekitar taruhlah 24 jam dikurang 2 jam pengecasan,
Berarti 22 jam HP ini hidup standby, dikalikan 2-3 tahun. Sudah berapa jam dia hidup? Nah, disitulah kita mengukur komponen untuk masa penggunaannya. Makanya kenapa handphone lebih cepat rusak ketimbang elektronik seperti mungkin televisi ataupun radio dan elektronik-elektronik lainnya. Yang dihitung adalah durasi jam. Jangan menghitung hari atau tahun, karena ya pada dasarnya kita harus siap ya jika membeli sebuah elektronik seperti handphone ini, harus bersiap-siap di usia 2-3 tahun siap mengalami kerusakan seperti ini. Nah, andai kata tidak ingin sampai menemukan menemukan kerusakan pada handphone, ya kalau bisa di 2 tahun segera jual dan cari tukar tambah HP baru. Jadi kita tidak akan menemukan fase ataupun masa-masa kerusakan handphone ya. Jadi belum sempat rusak, sudah kita jual, kita ganti. Oke, seperti orang luar negeri seperti itu teman-teman. Kalau HP sudah kerasa nggak nyaman tuh mulai diganti. Kadang ada juga yang di negara mana itu hanya dibuang saja karena memang sudah tidak layak pakai. Mereka lebih mengutamakan data daripada elektroniknya itu sendiri ya. Karena kalau HP rusak, otomatis data itu kan akan menjadi sebuah akan menjadi sebuah kasus yang sulit untuk kita amankan. Maka dari itu jangan sampai handphone rusak baru datanya kita pusing gimana caranya datanya bisa selamat. Jangan sampai seperti itu sih, usahakan ya. Maka dari itu orang luar rata-rata kalau HP sudah nggak enak pasti diganti karena mereka lebih mengutamakan data. Oke, data itu lebih mahal harganya, jadi usahakan jangan sampai terlalu yakin atau terlalu percaya menyimpan sebuah data pada handphone dalam jangka waktu lama ya teman-teman. Karena waktu itu elektronik seperti handphone ini gampang sekali rusaknya, tiba-tiba mati. Oke, nggak usah banyak cerita, sekarang langsung saja kita lakukan metode pengukuran untuk pengerjaan kasus-kasus seperti ini. Yang pertama saya ukur adalah bagian baterai ya. Kita gunakan metode pengukuran. Di sini kita akan ukur voltase dari baterai menggunakan multitester atau multimeter digital. Kita akan baca berapa volt yang tersimpan pada baterai, sisa baterainya berapa. Kenapa kok tadi dicas hanya segitu, apakah ada kerusakan lain atau apa dan sebagainya. Kita memang harus melakukan pengukuran, tidak bisa main dukun-dukunan atau tebak-tebakan. Baterainya ada ya, ini terbalik saya mengukurnya, makanya dia timbulnya minus 3,9. Kita balik, di sini terbaca 3,9 volt, yang artinya baterai ini sebenarnya sudah siap untuk dilakukan pengecasan dan bisa jadi sudah isinya juga sudah lumayan cukup banyak. Selanjutnya sini yang akan kita coba ukur di jalur pipetnya. Jalur pipet adalah di sini ya, ini jalur konektor baterai. Kita ukur apakah ada short input di jalur pipetnya atau tidak. Di sini saya menggunakan multimeter atau multitester analog. Seperti ini, setting di kalibrasi 1 dulu seperti ini teman-teman. Ini sudah agak soak ini. Ini dari tahun 2012 saya beli ini. Sudah sekitar 2012 ke 2024 itu sekitar 12 tahun ya teman-teman. Maklum sudah loyo tuh kalau dipakai multitester jarumnya nggak mentok. Ini kayak kehabisan baterai sih sebenarnya karena kurang perawatan. Sekarang kita ukur dulu. Kita ambil di bagian plus minusnya saja di bagian konektor baterai ini untuk mengukur short pipetnya. Kita ukur secara bolak-balik. Agak nggak kelihatannya teman-teman. Alat tempurnya kurang memadai teman-teman, pencahayaannya dari samping ini, mohon maaf. Sebisa mungkin teman-teman lihat di pergerakan ini saja ya. Nah seperti itu nanti. Saya akan fokus ke pengukuran jalur pipetnya dulu. Lihat jarum bergerak. Sekarang kita balik. Aman, tidak bergerak. Nah sekarang kalau tidak ditemukan short di jalur pipet, lalu apa permasalahannya? Sekarang gini, kita coba colok charger saja tanpa kita tancapkan baterai. Kira-kira bisa tahu nggak? Tetap nggak ada tanda-tanda ya, tetap nggak ada tanda-tanda nyala, dan konsumsi arusnya terbaca sama seperti tadi ya, hanya di bawah 100 mA. Coba kita langsung tancapkan baterai, karena terkadang metode cabut pasang baterai ini juga berfungsi untuk menghidupkan kembali handphone kecuali kerusakannya di tempat-tempat lainnya. Oke teman-teman, setelah baterai kita tancapkan, lihat muncullah logo pengecasan. Jadi metode ini masih bisa dicoba ya, bukan berarti pasti berhasil, tapi perlu dicoba. Lihat, ketika kita colok charger, dia langsung nyala. Handphone langsung nyala.
ini seperti kasus kerusakan di tombol power teman-teman. Jadi ketika kita cas, sebenarnya baterai tadi sudah kita ukur voltasenya ada isinya, tapi dia langsung nyala seperti tombol power itu sudah tertekan. Maka dari itu ketika kita cas pasang baterai, dia langsung on. Coba kita lihat dulu ya, tunggu dulu sampai dia masuk ke menu. Sayang sekali di sini HP-nya dikunci teman-teman. Sayang sekali HP-nya dikunci, tidak bisa membuka untuk setting kontrasnya. Nah, teman-teman. Ini HP-nya mati lagi. Oh, enggak mati. Kukira mati. Coba kita batalkan. Wah, tebak-tebakan ini tadi. Ternyata pinnya benar 000. Loh, kok ngunci lagi? Coba. Oh, bener kok 00. Nah, keuntungan kalau kita bisa tahu pinnya tuh bisa langsung tes. Ini ya teman-teman, bisa langsung tes. Setting lain-lainnya kita bisa nerangin kontrasnya, bisa ngelihat bar kondisi persentasenya. Ini baterai di sini terbaca 60% teman-teman. Dan sini lihat untuk konsumsi arusnya. Setelah kita lakukan cabut pasang baterai, lihat tuh hampir di 1 ampere 0,847 ya. Ini baru bisa melakukan pengecasan. Ya seharusnya sih kalau sudah seperti ini ya sudah, cuman kan kasus sebelumnya kata pemilik HP ini kalau dicas penuh habis, berarti di sini yang harus kita selesaikan berikutnya adalah tuh kita cabut charger, langsung mati teman-teman. Tuh berarti ini ada kerusakan di fuse atau di sekringnya. Kita akan bypass saja sebisa mungkin. Kalau ini sebenarnya mau saya klentek, tapi kalau saya klentek nanti jadi nggak original teman-teman. Coba dari sini aja ya, coba saya bypass dari sini aja biar tidak merusak lem. Kita coba dulu ya bisa apa enggak. Ambil dari sini aja biar tetap posisinya tuh masih asli gitu loh teman. Jadi tujuan saya hanya itu, tidak ingin merusak lemnya kalau sebisa mungkin. Main rapih, jadi servis tuh kalau main rapih tuh enak aja sih, nyaman, lega gitu loh, puas dengan hasilnya. Servisan rapi, HP-nya jadi gitu kan. Jadi ya selain kita dapat puas juga, konsumen juga senang ya, karena komponennya semua hampir masih original, tidak harus dirusak yang tidak perlu dirusak ya. Nah kita buka aja seperti ini. Ini baterainya saya cabut dulu ya teman. Ini baterai cabut, ini plastik penutup dari rangkaian baterainya saya angkat seperti ini. Nah seperti ini, yang plastik kuning ini saya tarik seperti ini teman-teman. Kita mau nyariin sekringnya sebelah mana. Nah ini dia teman-teman, sekringnya di sini nih. Nih kodenya L kayak. Ini akan kita bypass ya teman-teman. Cara bypassnya itu maksudnya gini. Kenapa saya sebut bypass? Jadi di sini kaki dari timah yang ini kita hubungkan ke sini secara langsung. Bisa juga dengan cara ini komponen dibuang, kemudian kita sambungkan langsung, itu sama saja ya. Tapi sebisa mungkin kalau nyambung pakai kawatnya ya yang besar, nggak apa-apa. Kalau pakai kawat yang kecil nanti bisa putus lagi. Tapi kalau pakai kawat yang besar resikonya adalah kalau dicas kepenuhan baterainya langsung kembung. Jadi mau pakai metode yang mana teman-teman, terserah teman-teman ya. Aku lebih suka biasanya ya kalau lagi mood itu lebih langsung ke saya ganti pakai kabel yang besar atau langsung saya jumper timah. Ada juga teman-teman yang pakai kabel kecil, tujuannya biar aman baterainya, biar kalau cas kepenuhan nggak kembung. Cuma nanti ya bisa rusak lagi nih teman-teman. Tapi kita di sini akan coba bypass pakai timah yang besar aja ya. Oke, di sini mudah-mudahan teman-teman masih bisa melihat ya. Coba akan saya zoom. Ini saya ganjel pakai apa ini, lampu UV buat ganjel biar handphonenya bisa berdiri. Oke, coba kita akan perdekat di, nah seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa melihat ya, karena ini kalau di zoom seperti ini gambarnya jadi agak pecah-pecah ya teman-teman. Mohon dimaklumi karena handphone saya juga tidak bisa sebagus HP-HP YouTuber lainnya teman-teman. Ini saya gunakan handphone seadanya. Kita maksimalkan, meskipun harus kita sampaikan dengan jelas melalui suara. Mungkin videonya juga buruk, mohon dimaklumi. Selanjutnya di sini kita persiapkan solder, dan ini saya pakai timah gulung, ini timah pancing.
Kemudian saya tambahkan flux biar lebih lunak, nanti lebih cepat encer timahnya. Nah, kita tambahkan seperti ini. Selanjutnya soldernya mana? Dia solder. Nah, kita pasangkan solder seperti ini. Kita tambahkan timah di setiap kakinya biar lebih lunak. Oke teman-teman, ini dia LK-nya sudah terlepas. Sekarang kita akan langsung bypass, hubungkan dari kaki satu ke kaki yang satunya lagi ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini LK resistornya. Ini saya sebutnya sekring ya teman-teman. Tuh. Kemudian ini sisa timahnya kita buang. Nah, ini. Jadi di bypass itu dihubungkan secara langsung di kedua kakinya itu ya. Oke, setelah ini ya kita tinggal tutup seperti semula. Kita tutup dulu seperti semula ya. Tutup seperti semula kondisinya. Ini harus ditutupi teman-teman, karena rangkaian baterai ini kalau nempel ke sini bisa langsung konslet nanti. Tutup seperti semula. Sudah. Nah, sekarang coba kita tancapkan baterai. Kalau on off-nya rusak atau seperti ditekan, ketika kita tancapkan baterai dia akan langsung on. Mungkinkah itu tadi analisa yang saya lihat tadi itu benar atau enggaknya? Terkadang ya analisa saya masih ada yang salah. Mohon dimaklumi. Sekarang kita coba tekan tombol power. Oke, kalau ditekan tombol power dia baru berfungsi. Oke, jadi ya mudah-mudahan tombol powernya nggak rusak ya, hanya karena tadi kita cas kemudian kita tancapkan baterai dia langsung auto on. Coba kita tes beberapa saat ya teman-teman. Kira-kira kalau ini kan nggak sambil saya cas, kalau tadi sambil saya cas, ketika saya cabut dia mati. Nah sekarang nggak sambil saya cas, kita nyalakan, kita akan lihat baterainya berapa. Itu yang silau di atas LCD HP itu lampu ya teman-teman. Ini lampu pantulan dari atas teman-teman. Nah sekarang kita mau lihat baterainya berapa sih teman-teman. 61%. Kita buka dulu. Kita buka dulu screennya. Kita akan lihat. Wah seperti ini berbahaya teman-teman. Kalau bisa memori internal hampir habis. Ini harus segera dihapus untuk ruang sistemnya, ruang sistem atau ruang penyimpanannya sedikit dikurangi teman-teman, berbahaya. Ini bisa membuat HP tiba-tiba mati. Kalau sampai penuh nanti yang rusak isi internalnya bisa bikin HP mati tiba-tiba ya. Oke, ini sementara kita batalkan dulu. Kita lihat sini persentase baterainya di sini 61%. 61%. Dan ini kan coba kita sambil mainan seperti ini, kira-kira mati lagi atau tidak ya. Sambil kita coba hapus ininya dulu teman-teman, hapus cache ya, karena kalau tidak nanti bisa bikin HP mati. Sambil kita coba cari file-file yang enggak kepake seperti sampah-sampah cacenya, kita hapus dulu. Coba kita ketikkan cache di sini, cache. Setiap handphone beda-beda, kadang di ketik cache dia nggak muncul. Ini ada ini, bersihkan cache. Kita akan coba lihat seberapa besar cache di HP ini ya. Kalau cacenya 1 gigaan
nanti kita hapus dia akan lebih longgar. Jadi matinya handphone lama kebanyakan ya karena kepenuhan itu tadi ya. Oke, cacanya hanya 2 MB teman-teman. Cacanya kecil, berarti ini kemungkinan yang paling besar di aplikasi. Di aplikasi dan update-updatean aplikasi ya teman-teman. Biasanya video juga itu kadang penunjang dari penuhnya memori internal. Faktor utama HP jadi cepat penuh. Kalau cewek rata-rata senangnya foto-foto teman-teman. Oke, di mana? Coba kita lihat. Mungkinkah di sini banyak foto atau video mungkin yang bikin HP penuh tuh. Sebisa mungkin harus dikurangi teman-teman. Lihat videonya ada 1000 teman. Ada 1000 ini harus dikurangi, nanti kita akan sampaikan ke konsumennya. Ini terlalu penuh sehingga nanti bisa menyebabkan HP ini mati total ya teman-teman. Sementara aman sih, ini sudah beberapa saat kita nggak sambil cas juga normal. Semoga bisa sampai normal kembali ya, sudah tidak rusak lagi, mudah-mudahan awet. Baiklah teman-teman, jika kalian suka dengan video ini silahkan like, dan kalau kalian nggak suka silahkan dislike. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Salam teknisi otodidak.